Gereja Sanggakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Bincang Pagi edisi 8 Juli 2020. Apa kabar kekasih Tuhan? Pagi yang luar biasa, cerah tapi sejuk ya. Menyenangkan dengan suhu yang seperti ini. Apalagi di Sanggakala, di studio. Lebih sejuk lagi kasih Tuhan. Baik, kembali program Bincang Pagi hadir mengajak kekasih Tuhan untuk belajar bersama, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini Pendeta Monang Siahaan dari Surabaya Prayer Center siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Monang. Ya, selamat pagi. Selamat pagi juga kekasih Tuhan. Ya, mic-nya lupa saya naikkan. Bisa diulang Pak? Ya, selamat pagi Wahyu. Selamat pagi juga para kekasih Tuhan dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya kasih Tuhan boleh tetap beserta kita. Amin. Kabarnya bagaimana Pak? Puji Tuhan, lumayan ada tekanan. Tekanannya di apa nih? Dari semua sudut kehidupan. Sudut kehidupan. Curcol nih pagi-pagi ya. Ya, bukan curhat, tapi kan memang ada masa, ada musim di mana kesulitan itu bisa menghadap setiap langkah para kekasih Tuhan dan saya juga. Ya, beberapa kali saya katakan sekarang kan pendeta banyak berdiam diri. Ya, itu dia. Termasuk Pak Monang ya. Termasuk saya. Menggembalakan jemaat asli di rumah. Jemaat asli. Ya, satu istri dan ketiga anak saya. Iya. Ini itu bagi Bapak sesuatu yang menekan ya. Atau bagaimana Pak? Tidak menjadi sebuah hal yang serius sebenarnya, tetap cuman kan memang musimnya seperti itu. Jadi keadaan itu harus kita nalar dengan satu kedewasaan iman yang utuh, supaya kita tidak hanya bisa bersaksi saat everything gonna be okay. Jadi tapi kita bisa memprestasikan iman kita. Dengan keadaan sesulit apapun kita bisa bertahan. Jadi tidak hanya bilang, oh saya percaya Tuhan, bergantung sama Tuhan. Ini waktunya praktek ya Pak ya. Ya, disinilah kita menyatakan tindakan iman yang real. Kan biasanya iman yang murni itu, iman yang sejati itu dimurnikan, dibenturkan dengan masalah. Ya. Betul. Oke. Hari ini Pak Monang pakai batik yang bagus sekali. Saya tadi bilang, batiknya baru ya Pak ya. Ini ternyata kekasih Tuhan adalah batik. Saya bilang boleh bilang batik ya Pak ya. Batik khas Batak ya Pak ya. Ya, mungkin etnik ya. Etnik ya. Etnik Toba, Batak keren. Toba. Wow, keren Pak. Bisa diperkenalkan kepada kekasih Tuhan nih. Keren. Warnanya itu menurut beliau tadi ya. Kalau warna etnik Batak itu merah, putih, hitam. Ya. Oh, itu warna yang. Jadi warna khas dari semua ukiran. Itu didominasi 3 warna itu. Oke. Ya, kekasih Tuhan dari namanya aja Anda sudah tahu beliau dari mana. Hari ini memakai pakaian khas begitu ya, menunjukkan sana. Baik, kekasih Tuhan, kami tidak akan membahas tentang pakaian. Karena pagi hari ini Pak Monang akan mengajak kita semua belajar tentang dewasa rohani. Pak Monang, kenapa tertarik dengan frasa dewasa rohani ini? Ya, tema ini sebenarnya sejak 3 bulan ataupun 4 bulan terakhir ini sedang saya gumuli secara pribadi. Karena dampak dari corona ini sebenarnya saya sudah mulai merasakan sejak bulan Januari. Duh, kok bisa? Coronanya kan baru muncul Maret tuh. Karena ketika saya membawa grup ke Israel pada tanggal 28 Januari, di Israel itu sudah mulai ada penutupan, sudah mulai ada ketakutan. Kemudian setelah saya pulang dari Israel kan ada pelayanan lanjutan saya ke Eropa pada bulan Februari. Jadi saya kena dampaknya dan beberapa pelayanan saya di Eropa itu di-cancel. Jadi juga waktu sangat sulit-sulitnya keadaan di Italia dan di beberapa negara Eropa itu, dan saya memang base campnya waktu itu kan berpusat di Belanda, di Nederland. Jadi beberapa jadwal saya yang sudah di-arrange itu
dijadwalkan itu sudah di cancel. Kemudian istri saya menyusul beberapa minggu kemudian, dan yaitu kebagian hanya tidur, tidak bisa kemana-mana karena saya sudah. Posisi Bapak sudah di Belanda waktu itu? Sudah di Belanda. Jadi Februari kan saya 15 hari di Timur Tengah, kemudian singgah 1 hari di Surabaya, kemudian 1 hari kemudian terbang ke Belanda. Lalu di sana saya masih sempat beberapa pelayanan jadwalnya, cuman memang di daerah Brabant itu sebelah perbatasan Belanda dengan Jerman itu sudah parah sekali, sudah banyak sekali yang terkena. Nah, beberapa hamba Tuhan yang pernah khotbah di sana juga kan akhirnya terpapar. Seperti itu. Puji Tuhan saya pulang dari sana bulan Maret. Sempat di karantina nggak Bapak? Karantina sendiri. kan jadi paranoid itu. Iya. Waktu itu kan belum ketat sekali ya, kalau pulang dari luar negeri harus karantina. Sudah. Jadi saya penerbangan dari Belanda itu tanggal 22 Maret itu. Oh iya, sudah. SQ sudah itu the final flight ya. Jadi sesudah itu sudah nggak ada selama 1 bulan. Sampai bulan April itu SQ sudah mulai membatasi. Dan teman saya yang kebetulan dari Denmark, dia harus dibuang ke Bali. Padahal kan destininya ke Surabaya itu. Jadi memang agak sulit. Saya ngalami itu cukup sulit sekali. Iya. Sempat dipersulit nggak ketika keluar dari? Hampir saya tidak dikasih masuk ke bandara di Schiphol itu di Amsterdam. Hampir saya tidak dibolehkan flight karena tidak ada rapid test seperti itu. Jadi saya bilang ya saya warga negara Indonesia, saya harus pulang. Kalau mau biaya saya di sini silahkan. Bayangin coba kalau nggak boleh pulang terus di sana kita biaya sendiri kan. Gitu. Tapi akhirnya diperjuangkan, akhirnya saya bisa pulang bersama istri saya. Gitu. Karantina mandiri 14 hari ya? Ya. Istri juga? Berdua. Ya maksudnya kan kita harus. Anak-anak bagaimana dong? Anak-anak pada waktu itu memang posisi ada yang ngasuh ya, ada yang take care sama karena kebetulan anak rohani saya diberkati Tuhan, jadi masa cuman Pak Pendeta aja pergi, jadi di support untuk boleh ada waktu berdua, begitu. Itu jadi awal corona dulu. Bulan itu belum masuk ya Pak ya, maksudnya belum blow up begitu loh di Indonesia. Kalau di daerah Eropa kan sudah duluan ya. Pas saya di sana awal itu sudah mulai berpikir tentang lockdown. Italia sudah menyerah pada waktu itu. Cuman di Israel sebagian besar kan sudah mulai dibatasi, sudah orang udah mulai pakai masker. Nah kita pun mulai sejak dari Jakarta sudah diwanti-wanti harus pakai masker. Begitu. Apa kaitannya dengan pandemi dengan yang namanya kedewasaan rohani? Karena bagi saya secara pribadi ya semua bisa terjadi ya. Alkitab sudah terlebih dahulu berbicara tentang keadaan yang sulit di posisi akhir zaman. Dan kita tidak bisa hanya dijamin dengan situasi yang baik sehingga kita tidak hanya berpaku kepada situasi-situasi tenang, damai, diberkati, tidak. Dan justru di saat-saat seperti ini sebenarnya kemurnian iman itu diuji dan keteguhan iman itu, kekokohan iman itu diuji. Jadi ketika kita bertumbuh secara rohani dengan sehat, itu sebenarnya modal yang kuat untuk menghadapi masa sulit. Karena kalau semuanya datar, semuanya baik, ya mungkin ya semua orang bisa Pak ya. Ya tidak teruji kualitas iman yang demikian. Jadi ya mungkin kalau di negara maju tidak begitu terasa ya, karena waktu pas saya mau pulang itu pemerintah Belanda sudah bilang seluruh yang bekerja tidak boleh keluar rumah dan gajinya dibayar 3 bulan penuh.
Makanya sekarang kan mereka sudah bersih. Tak boleh. Jadi semua ya mungkin karena penduduk mereka cuma 17 ya, juta. Tidak terlalu banyak ya. Ya, kalau kita kan 265 juta. Ya, jadi beda memang cara penanganannya. Jadi makanya berlarut-larut sekarang saran saya kepada kekasih Tuhan untuk belajarlah disiplin supaya semuanya bisa sama-sama ditolong. Kalau tidak terlalu penting-penting sekali nggak usah pergi. Kalau kerja boleh, tapi tetap protokol dilakukan. Tapi di balik itu ada yang ketakutan loh Pak, sampai nggak keluar sampai hari ini. 3 bulan lebih, hampir 4 bulan. 4 bulan lebih ya. Traumatik memang. Kalau apalagi kita yang pernah dari negara yang lebih dulu terpapar itu, kita paranoid. Flu dikit aja kita pikir, jangan-jangan ini. Gitu. Pernah ngalami itu? Pernah flu selama rentang berapa bulan ini? Karena memang di Eropa itu berbarengan antara pandemi flu dengan COVID ini. Okay. Jadi orang-orang menganggap bahwa batuk dikit itu menakutkan. Nah, begitu. Gitu aja sudah takut orangnya. Sudah. Jadi saya punya relasi di Almere, di salah satu kota nomor 6 terbesar di Belanda itu. Jadi supaya dia cepat tidak antri, dia bersin aja. Gitu. Langsung minggir semua. Semua minggir, jadi dia yang masuk ke kasir. Gitu ya. Di Indonesia beberapa waktu lalu juga orang batuk, orang bersin aja semua langsung noleh gitu. Ya. Tapi sekarang kayaknya udah biasa kayaknya Pak ya. Ya, keadaan ini akan menjadi sebuah hal yang biasa sebenarnya. Seleksi alam berlaku lah. Ya, oke. Pak, tadi Bapak katakan bahwa kedewasaan rohani kita itu akan teruji ketika kita menghadapi kesulitan. Apakah berarti kita harus bersyukur ketika kesulitan itu datang? Saya melihat bahwa keadaan sulit apapun kan selalu ada peluang untuk kita mengembangkan sayap-sayap iman kita. Jadi bukan berarti harus selalu ada kesulitan baru kita kualitas-kualitas imannya teruji. Kan biasanya begitu, seperti ungkapan hamba-hamba Tuhan, semakin ada sebuah tulisan di waktu saya masih mungkin kuliah itu dikatakan semakin dihambat semakin merambat. Ya. Jadi tekanan-tekanan ataupun perjuangan iman yang selalu mengalami tantangan itu sebenarnya melahirkan kualitas-kualitas iman yang mumpuni, yang betul-betul. Jadi poin saya hari ini sebenarnya adalah bagaimana supaya kita dalam situasi apapun kita bertumbuh secara sehat. Jadi pertumbuhan kita itu tidak hanya kadang-kadang, harus selalu bertumbuh dalam kondisi sesulit apapun. Kan ada beberapa perasa ya yang mengatakan begini. Ini menarik sekali untuk saya. Kadangkala ketika orang susah itu ujian. Tapi jangan lupa ketika diberkati pun itu juga ujian. Betul. Jadi sebenarnya bukan hanya melulu kepada kesulitan kita sehari-hari. Orang ketika dia susah, sulit sekali, dia begitu mengandalkan Tuhan. Dia tidak lupa bahwa berkat yang diterima itu pun sama kualitas berasal ujiannya. Dari Tuhan. Kualitas ujiannya terhadap ujian imannya itu sendiri. Karena ketika dia diberkati bisa jatuh loh. Bisa lupa sama Tuhan. Bisa lupa. Nggak butuh Tuhan. Jadi dua-duanya ujian sama. Jadi enak seperti firman Tuhan bilang ya, berikan yang menjadi bagianku ya. Ya, jangan terlalu kaya, jangan terlalu miskin juga. Ya, tetap bahwa biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya, kita kerjakan bagian kita. Gitu. Jadi bagaimana agar kita ini tahan uji ketika kesulitan datang? Kita semua hari-hari ini sedang mengalami yang namanya kesulitan, kekasih Tuhan. Ini di seluruh dunia terjadi pandemi COVID-19 dan sebenarnya bukan hanya COVID-19 saja yang menakutkan, Pak. Badai ekonomi juga lebih menakutkan lagi, Pak. Sebenarnya berjalan berbarengan ya. Artinya setiap hal dalam hidup ini yang berhubungan dengan, orang Manado bilang kan kampung tengah. Urusan perut, makan dan minum itu selalu ada hubungannya dengan keadaan, mempengaruhi keadaan iman seseorang. Kenapa saya katakan seperti itu? Kayak beberapa dalam diskusi saya dengan hamba-hamba Tuhan,
Ya hari ini mungkin saatnya hamba Tuhan dimurnikan ya, karena terbiasa hidup dalam pelayanan, jadwal yang tertera begitu pindah dari satu daerah ke satu daerah lain, dari negara ke negara lain. Kemarin saya datang ke kantor, kebetulan ada seorang mahasiswa dari sekolah seminari Alkitab, ada stay di kantor kita di Surabaya Prayer Center. Saya lihat jadwal saya sudah ditulis di situ banyak. Ada berapa Pak? Tadi kan katanya 120 jadwal di cancel. Jadi saya bilang tolong dibalik aja. Ngenes liatnya Pak. Bukan ngenes. Karena pasti sebelum mendekati hari hanya, pasti kan dibilang mohon maaf ya Pak Monang, terpaksa kita cancel karena peraturannya begini. Saya bilang nggak apa-apa. Jadi memang ya, apakah itu sebuah pemurnian? Bisa ya dan bisa tidak. Dan selama ini kan kita nggak bergantung kepada pelayanan itu. Bahwa apapun keadaan seperti itu, kita hanya mungkin perlu depend on aja, memaintain segala sesuatu supaya bisa melewati masa yang sulit ini dan kita menang. Kita bisa survive melewati masa ini sih sudah bagus sekali. Oke sekali. Oke, kembali tadi Pak, bagaimana kita bisa tetap menang melewati masa-masa sulit itu kan? Ujian itu kan ujian kehidupan tuh nggak pernah ada pengumumannya tanggal segini ujian. Soalnya ini itu nggak ada Pak masalahnya. Nah, kita kan harus berjaga-jaga. Nah, apa yang harus kita persiapkan agar kita ini siap menghadapi situasi dalam kehidupan ini? Ya, sebenarnya kekristenan yang dasar itu mengajar kita sederhana. Apa itu? Hidup bergantung kepada firman Tuhan itu kan sudah selayaknya menjadi bagian yang terpenting dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Artinya bahwa di setiap musim yang Tuhan izinkan itu, kalau hubungan kita dengan Tuhan itu baik, dalam ungkapan saya sehat, itu sebenarnya keadaan apapun itu kita bisa lewati. Apa tandanya hubungan kita dengan Tuhan sehat? Ya dalam interaksi kita sehari-hari kan, termasuk dalam menjaga saat teduh secara teratur, sekalipun situasi sulit itu kita kan bisa mengutamakan hal itu, sehingga hikmat yang kita terima dari persekutuan kita yang sehat dengan Tuhan itu akan mewarnai iman kita, perjalanan iman kita, sehingga kita bisa menghandle stres, kita bisa menghandle kesulitan secara ekonomi, kita bisa menghandle karena apa? Karena beberapa waktu ini kan saya seringkali mengalami sendiri. Apa yang Bapak alami? Boleh cerita dengan kasih Tuhan? Ya pasti kesulitan secara finansial. Oke. Kesulitan finansial itu selalu ada. Tapi ketika di titik pengharapan terakhir seperti janda di Sarfat itu, gitu kan, hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Lalu saya berkata, saya percaya bahwa Tuhan akan pelihara. Tidak tahu kenapa ada kekasih Tuhan yang bertanya, sekarang tidak pelayanan ya? Ya memang di cancel. Lalu ya saya tidak menyatakan di sini seperti itu dan memberikan apresiasi, bertanya ke alamat mana saya kirim. Ada yang mengirim daging, beras. Benar-benar seperti burung gagak ya. Ya. Sampai daging di tengah keadaan biasa kita tidak pernah makan. Itu dia. Tapi daging yang apa itu? Wagyu sama bukan wahyu loh ya. Daging-daging yang biasa dimasak di Yoshinoya itu dikirim loh. Dilarang menyebut merek loh. Oh, enggak boleh. Enggak boleh dong. Dapat berapa persen memang? Maksudnya kan di tengah biasa kita enggak bisa beli. Malah enggak bisa beli ya. Situasi itu. Terus yang kedua memang sejak mulai tanggal 7 beberapa bulan yang lalu kan saya ingin melawan arus sebenarnya. Melawan arus bagaimana? Artinya begini, memang saya kesulitan. Tapi saya mulai, apa yang saya lakukan ya? Akhirnya saya menambah sedikit rasa sakit kepada perjuangan saya. Dengan cara? Dengan cara di saat-saat awal-awal begitu COVID itu begitu kuat, kita Surabaya Prayer Center berbagi 1.500 paket sembako. Dan keluarga kita mengambil beberapa hari, selama 15 hari. Jadi kita bagi
sembako setiap hari. Karena Itu sakit, Pak ya? itu sakit sekali. Sakit sekali. Artinya kita ya. menambah sesuatu kepada rasa sakit kita. Ingin saya tidak mengatakan bahwa saya lebih bisa dari orang lain. Ternyata ide itu disambut oleh para kekasih Tuhan dari beberapa perusahaan. Akhirnya mereka mengirimkan apa yang kita bagi. Jadi saya pikir memang ada perlu kita untuk melakukan tindakan-tindakan iman yang real supaya disitulah penyertaan Tuhan itu kita bisa lihat. Akhirnya waktu itu saya khususkan dan kekasih Tuhan yang memang hari-hari ini ada kesulitan, masih ada sekitar mungkin 50 sak, beberapa ratus sak ya, beras di kantor saya yang masih siap di launching, beberapa paket lagi. Jadi kalau kekasih Tuhan yang mungkin bisa hubungi saya, mungkin untuk 20 orang hari ini boleh mengambil bagian, datang ke kantor saya lewat Sangkakala. Nanti kita akan bagi ya beberapa gram beras supaya membantu kesulitan itu. Kekasih Tuhan, 2 poin penting dulu agar kita ini bisa melewati masa yang sulit dalam kehidupan kita dan kedewasaan rohani kita teruji, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu dipraktekkan langsung oleh Pak Monang dan juga melakukan tindakan iman ya Pak. Ya betul. Melangkah dulu ya. Waktu itu belum ada benihnya kan? Belum ada. Benihnya dari ya simpanan kecil yang kita ini. Jadi kita belajar berbagi. Istri nggak ngamuk itu? Justru dia ikut terlibat. Baik, kekasih Tuhan, what next? Setelah itu kita lakukan, saya sudah bergantung sama Tuhan, saya sudah mencoba melangkah dengan iman. What next setelah itu agar kita ini kedewasaan rohani kita semakin bertumbuh di tengah-tengah situasi pandemi seperti saat ini? Sabar dulu, kami akan perbincangkan poin tersebut sesaat lagi.